warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi Syariah, kembali lagi di YouTube channel aku. Kenalin, aku Dewi Nurmala dengan nomor pokok mahasiswa 0227241102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi teman-teman, pernah gak sih teman-teman berpikir bagaimana, mengapa perbankan syariah itu bisa berkembang begitu pesat di Indonesia? Terus, apakah hanya karena nasabahnya yang banyak atau ada kekuatan besar di balik bank syariah itu? Nah, jadi teman-teman, jawabannya itu karena ada ekosistem, lembaga, dan juga industri pendukung yang bekerja bersama menjaga keadilan, kepercayaan, dan juga keberkahan dalam ekonomi umat, dalam ekonomi perbankan syariah. Nah, jadi teman-teman, di dalam video kali ini aku akan membahas secara mendetail atau secara rinci siapa aja lembaga yang termasuk dalam perbankan syariah tersebut, terus bagaimana perannya dan mengapa mereka itu menjaga pilar dan juga penting di dalam perkembangan syariah di Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada materinya. Saja pada materinya, di mana materi yang pertama itu kita akan membahas tentang gambaran umum ekosistem perbankan syariah. Nah, jadi teman-teman, di mana ekosistem perbankan syariah itu dapat diibaratkan seperti kayak sebuah sistem kehidupan, di mana ada banyak unsur yang saling berinteraksi kayak regulator, habis itu pengawas, lembaga riset, industri teknologi, lembaga sosial, hingga masyarakat itu sebagai pengguna. Nah, jadi teman-teman, semua itu berperan membentuk dan juga sistem keuangan yang yang berlandaskan kayak prinsip syariah seperti kayak keadilan, keseimbangan, dan juga transparansi. Di mana adapun komponen-komponen utama di dalam ekosistem, di mana yang pertama itu ada regulator dan juga pengawas. Dan jadi regulator dan juga pengawas itu seperti kayak Bank Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan BI, OJK, dan juga DSN dan MUI. Yang kedua itu ada lembaga penjamin dan juga koordinasi nasional, di mana seperti kayak LPS dan juga KNEKS. Terus yang ketiga itu ada lembaga pendidikan dan juga sertifikasi. Nah, jadi teman-teman, di mana di dalam lembaga pendidikan dan juga sertifikasi itu ada kayak penghasilan sumber daya manusia unggul di bidang keuangan syariah. Terus yang keempat itu ada industri teknologi, semisal kayak IT, digital banking, kayak penggerak inovasi dan juga efisiensi. Terus yang kelima itu ada lembaga sosial Islam atau ya bisa juga dengan memperkuat fungsi sosial di dalam perbankan syariah. Terus yang terakhir itu ada juga asosiasi dan juga jaringan profesi. Nah, jadi teman-teman, di mana asosiasi dan juga jaringan profesi ini tuh memperkuat sinergi antar pelaku industri. Nah, jadi teman-teman, tanpa koordinasi sistem ini tuh akan timpang, di mana bank syariah itu mungkin bisa berjalan tetapi tidak akan mampu berlari atau bersaing dengan bank-bank kayak bank konvensional. Nah, maka teman-teman, mari kita akan membahas satu persatu peran lembaga yang menopang dalam kekuatannya. Adapun peran regulator dan juga lembaga pengawasan, di mana di dalam Bank Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan BI ini merekrut kebijakan. Yang pertama itu merekrut kebijakan moneter syariah kayak seperti sertifikasi Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Yang kedua itu menyediakan instrumen likuiditas sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga itu mengatur sistem pembayaran syariah dan juga mendorong digitalisasi atau menggunakan QRIS syariah atau bisa juga menggunakan BI FATS
VAST atau VAST syariah. Terus yang terakhir itu bisa juga mengembangkan edukasi dan juga riset ekonomi syariah nasional. Nah, jadi teman-teman, di Bank Indonesia itu bukan hanya menjaga stabilitas nilai rupiahnya, tetapi juga menjaga kestabilan sistem keuangan syariah, di mana memulai dari kebijakan moneter dan juga sistem pembayaran yang halal, di mana Bank Indonesia itu memastikan bahwa ekonomi Islam itu bisa berjalan dengan berdampingan dengan sistem nasional yang halal. Selanjutnya ada pun otoritas jangka keuangan atau biasa kita kenal dengan sebutan OJK, di mana di dalam OJK itu mengatur dan juga mengawasi bank serta lembaga keuangan syariah lainnya atau asuransi, multifinance dan juga finansial. Terus yang kedua itu ada menetapkan regulasi dan juga kelembagaan kayak produk dan juga tata kelola dalam perbankan syariah. Terus yang ketiga itu ada melindungi konsumen dan juga menjaga transparansi, dan yang terakhir itu mendorong transformasi digital keuangan syariah. Jadi teman-teman di mana di dalam OJK ini memastikan bahwa agar setiap kegiatan usaha berjalan sesuai dengan syariah dan juga tetap efisien. Jadi di mana di dalam OJK ini tuh pengawal dan juga stabilitas dan juga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Selanjutnya ada pun Dewan Syariah Nasional, di mana ada Majelis Ulama dan Indonesia atau biasa kita kenal dengan DSN MUI, di mana yang pertama itu mereka membahas mengerjakan tentang menetapkan fatwa-fatwa syariah tentang produk dan juga akad keuangan di perbankan syariah. Terus yang kedua itu menjadi rujukan utama dalam inovasi produk perbankan syariah. Terus yang ketiga itu ada membina Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di setiap lembaga perbankan syariah. Dan yang terakhir itu menjadi jembatan antara prinsip agama dan juga praktik keuangan modern. Nah, jadi teman-teman, di mana di dalam DSN MUI ini adalah menjaga kemurnian prinsip dari Islam dalam dunia keuangan. Misalnya mulai dari fatwanya seperti kayak akad, dari mudorabah dan juga hingga murabahah. Nah, jadi teman-teman dipastikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan juga sunnah-sunnah di dalam Islam. Kita akan membahas tentang lembaga penjamin dan juga koordinasi keuangan syariah, di mana yang pertama itu kita akan membahas tentang lembaga penjamin simpanan atau biasa kita kenal dengan sebutan LPS, di mana yang pertama itu menjamin simpanan nasabah bank syariah hingga batas tertentu. Terus yang kedua itu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu berperan dalam resolusi dan juga penyerahan bank syariah bermasalah. Nah, jadi teman-teman, di mana di dalam LPS ini kita menjadi pelindung atau kepercayaan nasabah dengan adanya penjaminan, dan juga masyarakat tidak ragu untuk menabung di bank syariah karena dananya itu tetap aman dan juga terpercaya. Di mana yang selanjutnya kita akan membahas tentang Komite Nasional Ekonomi di Keuangan Syariah atau biasa kita kenal dengan sebutan KNEKS. Nah, jadi di mana di dalam KNEKS itu yang pertama lembaganya itu strategis di bawah koordinasi lembaga Presiden dan juga Republik Indonesia. Terus yang kedua itu mengintegrasikan kebijakan nasional terkait dengan ekonomi dan juga keuangan syariah. Terus yang ketiga itu fokus pada 4 bidang, kayak yang pertama itu mengembangkan industri yang halal, yang kedua itu keuangannya syariah, yang ketiga itu dana sosial syariah, dan yang terakhir itu usaha dan juga bisnis syariah. Selanjutnya itu ada menganalisis sistem dan juga antar kementerian
Kementerian atau OJK, Bank Indonesia dan juga MUI. Nah, jadi teman-teman, di mana di dalam KNEKS ini adalah otak strategis dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Nah, jadi yaitu memastikan bahwa kebijakan ekonomi, pendidikan dan juga industri itu halal atau berjalan sesuai dengan arahan dari syariah Islam. Kita akan membahas tentang lembaga pendidikan, riset dan juga sertifikasi sumber daya manusia tentang syariah. Jadi di mana pertama itu kita akan membahas tentang perguruan tinggi dan juga lembaga riset. Nah, jadi di dalam perguruan tinggi dan juga lembaga riset yang pertama itu tentang Universitas Indonesia Islam Negeri atau UIN, Universitas Indonesia, IPB dan lain sebagainya itu memiliki program studi keuangan tentang perbankan syariah. Terus yang kedua itu dapat mendorong penelitian dan juga inovasi produk tentang berbasis akad perbankan syariah. Dan yang terakhir itu menyediakan laboratorium keuangan syariah dan juga pusat inkubasi yang halal tentang perbankan syariah. Selanjutnya ada pun lembaga sertifikasi profesi, di mana kalau kita kenal itu sebagai dengan sebutan LPS. Nah, jadi di dalam lembaga sertifikasi profesi itu yang pertama itu bekerja sama dengan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Terus yang kedua itu menyediakan sertifikasi bagi profesi di bidang perbankan syariah, di mana seperti kayak analisis pembiayaan, habis itu manajer risiko syariah dan juga auditor syariah. Nah, jadi teman-teman di mana sumber daya manusia itu adalah kunci utama keberhasilan dan juga tanpa pegawai bank syariah itu tidak dapat paham tentang akad produk, jadi etik Islam itu industri tidak akan punya identifikasi yang kuat atau bertahan hingga saat ini. Kita akan membahas tentang industri teknologi dan juga infrastruktur keuangan, di mana di dalam industri teknologi dan juga infrastruktur keuangan ini kita akan membahas tentang peran finance syariah, di mana di dalam peran finance syariah ini yang pertama menyediakan pembiayaan per di dalam berbasis akad yang halal. Terus yang kedua itu mengelola zakat dan juga wakaf yang digital atau mudah digunakan. Yang terakhir itu menyediakan platform e-commerce yang halal dan juga dompet digital syariah agar mempermudah masyarakat dalam mengakses perbankan syariah. Jadi selanjutnya ada pun transformasi di digital bank syariah, di mana diantaranya yang pertama ada aplikasi mobile banking syariah dengan menggunakan QRIS syariah dan juga adaptation yang halal. Terus yang kedua atau yang terakhir itu menggunakan integrasi antara bank syariah dan juga startup yang halal atau trade. Nah, jadi teman-teman di dalam inovasi digital itu mempercepat industri keuangan syariah di mana ini itu menyalurkan zakat, habis itu berinvestasi halal dan juga membuka tabungan kayak mudharabah itu bisa dilakukan dalam hitungan detik dengan yang tadi, di mana mempermudahkan masyarakat. Jadi dengan adanya inovasi yang digital ini mempermudahkan masyarakat untuk mengakses tanpa harus jauh-jauh atau tanpa harus berlama-lama. Kita akan membahas tentang lembaga sosial Islam, di mana di dalam lembaga sosial Islam itu ada zakat, wakaf dan juga BMT. Nah, jadi teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang lembaga zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Di mana di dalam lembaga zakat, infak, sedekah dan juga wakaf itu yang pertama itu dapat mengelola dana sosial umat untuk pemberdayaan ekonomi. Terus yang kedua itu meningkatkan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana yang produktif. Dan yang terakhir itu mengurangi kesenjangan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinergi dengan bank syariah, di mana yang pertama itu ada wakaf uang di mana dikelola itu secara produktif melalui pembiayaan yang mikro. Terus yang kedua, dana zakat itu disalurkan ke UMKM binaan bank syariah. Yang terakhir itu kolaborasi dengan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil untuk pembiayaan mikro rakyat. Nah, jadi teman-teman, di dalam zakat dan juga wakaf itu bukan hanya amal ibadah saja, tetapi juga instrumen ekonomi di mana di tangan lembaga yang profesional, dana sosial umat itu dapat menjadi bahan bakar untuk bahan bakar utama ekonomi syariah atau di dalam perbankan syariah. Nah, adapun asosiasi dan juga kolaborasi industri, di mana di dalam asosiasi dan juga kolaborasi industri ini yang pertama ada lembaga utama, di mana di dalam lembaga utama itu ada ASBISindo atau Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Terus yang kedua ada AFSI atau Asosiasi Finance Syariah Indonesia. Yang ketiga ada IAEI atau Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Ekonomi Islam. Dan yang terakhir itu ada MES atau Masyarakat Ekonomi Islam. Nah, jadi teman-teman, di dalam asosiasi berperan dalam memperkuat komunikasi dan juga antar lembaga, di mana mereka itu menjadi wadah di dalam kolaborasi kayak pelatihan dan juga advokasi kebijakan untuk mempercepat dan juga memperkembangkan ekonomi Islam di dalam perbankan syariah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan juga arah perkembangan kedepannya untuk perbankan syariah, di mana di tantangan dalam perbankan syariah itu yang pertama literasi dan juga inklusi di dalam keuangan syariah itu masih rendah atau baru sekitar 9% dari total penduduk. Terus yang kedua itu kurangnya inovasi penduduk dan juga pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Dan yang terakhir itu tantangan digitalisasi dan juga sumber daya manusia yang profesional saja. Terus adapun arah dan juga perkembangan di dalam perbankan syariah, di mana yang pertama itu ada penguatan kolaborasi antar lembaga. Terus yang kedua ada inovasi produk berbasis kebutuhan masyarakat dan juga modern. Terus yang ketiga itu ada dukungan penuh dari pemerintah dan juga dunia pendidikan. Dan yang terakhir itu ada penguatan ekonomi halal sebagai ekosistem besar keuangan syariah. Jadi teman-teman, masa depan perbankan syariah itu tidak hanya berbicara tentang tanpa bunga, tetapi tentang sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika dan juga membawa kesejahteraan untuk semua masyarakat, ya teman-teman. Di dalam ekonomi syariah itu perjalanannya panjang, di mana di dalam perbankan syariah itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya dukungan lembaga dan juga industri pendukung di belakangnya, di mana dari segi regulator hingga akademisi, dari finansial dan hingga juga lembaga zakat, semuanya itu bekerja dengan satu tujuan, di mana untuk menghadirkan sistem keuangan yang halal, adil dan juga menyejahterakan masyarakat. Nah, jadi teman-teman, di mana di dalam ekonomi syariah Indonesia ini semoga menjadi contoh bagi dunia bahwa tanpa adanya riba itu untuk mempermudahkan masyarakat atau tidak memperkerjakan masyarakat. Mungkin itu saja teman-teman materi yang dapat saya sampaikan.
lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar teman-teman gak ketinggalan